Halo adik-adik, selamat datang di channel Kak Ila. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal dari bilangan berpangkat. Nah, pada video ini kita akan membahas 10 soal, 5 soal dari soal yang telah kakak berikan di video sebelumnya, dan 5 soal lagi adalah soal pemantapan untuk memantapkan adik-adik dalam materi yang telah kakak ajarkan sebelumnya. Langsung saja kita bahas soal pertama. Soal nomor 1. Di situ katanya 5 tambah 4 dikali 2 pangkat 2 dibagi 2. Oke, kita ingat kembali tips yang telah kakak ajarkan kemarin, bahwasanya kita harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 5 ditambah 4 kali 2 berarti 8 ya adik-adik. 8 pangkat 2 dibagi 2 itu sama dengan, kemudian kita kerjakan yang ada pangkatnya. 5 yang ada pangkatnya si 8 ya, ditambah 8 pangkat 2 berapa sih? Ya, 8 kali 8. 8 kali 8 itu sama dengan 64 dibagi 2. Kita lanjutkan. Kemudian berarti yang kita dahulukan adalah tanda bagi. 5 ditambah 64 bagi 2. Nah, 64 bagi 2 jawabannya adalah 32. Sehingga untuk soal nomor 1 jawabannya adalah 37. Oke. Ini untuk soal nomor 1 ya. Kita lanjut soal nomor 2. 6 kali 9 bagi 3 ditambah 2 pangkat 4. Karena tidak ada kurung di soal nomor 2, maka yang kita kerjakan pertama adalah perpangkatan. 6 kali 9 dibagi 3 ditambah 2 pangkat 4 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali ya. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Oke, kita lanjutkan. Setelah ini pertanyaan kakak, yang mana adik-adik kerjakan, kali dulu kah atau bagi? Nah, tips dari kakak adalah adik-adik dahulukan mengerjakan yang pembagian, karena nanti angkanya akan kecil sehingga kita akan lebih asyik dalam menyelesaikan soalnya. Langsung saja ya, kakak ngerjakan yang bagi dulu nih. 6 dikali 9 bagi 3, 9 bagi 3, 3 ya, ditambah 16. Oke, setelah ini baru deh kita kerjakan yang kali, karena nggak mungkin tambah duluan ya. 6 kali 3 itu adalah 18, ditambah 16, jawabannya adalah 34. Oke, ini jawaban yang nomor 2. Kita lanjutkan soal yang nomor 3. 10 kurang 5 ditambah 7 pangkat 2. Oke, kakak harapkan adik-adik sudah mengerjakan sebelumnya di rumah ya, agar pada video ini kita tinggal membahas saja. Kita lanjutkan ya. 10 kurang 5 ditambah, oke, yang ini kita kerjakan otomatis adalah perpangkatan dulu karena sama sekali tidak ada kurung di sana. 7 pangkat 2 berarti 7 kali 7. 7 kali 7 49 ya. Sama dengan, nah kalau sudah seperti ini ada kurang dan ada tambah, ya sudah terserah kita yang mana yang akan kita dahulukan. Kakak memilih si kurang dulu deh. 10 kurang 5 itu adalah 5. Adik-adik kalau mendahulukan tambah juga tidak apa-apa. Yang mana yang dirasa paling gampang. 10 kurang 5 ditambah 10 kurang 5, 5 ya, ditambah dengan 49. Oke, jawabannya adalah 49 ditambah 5 yaitu 56.
4. Selanjutnya soal nomor 4. Di sini karena ada kurung, maka kita kerjakan kurung terlebih dahulu. Tapi ternyata perpangkatannya adalah 0. Wah, kalau pangkat 0, kita kemarin sudah belajar pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi adik-adik tidak perlu repot mengerjakan mereka. Karena sudah jelas perpangkatan dari mereka itu adalah 0. Maka adik-adik cukup tulis 1 saja. Ditambah 12 ini sama dengan 13. Wah, mudah ya yang nomor 4. Karena persoalan yang ada perpangkatan 0 itu cukup kita tulis dengan 1. Sekarang yang nomor 5 nih. Yang nomor 5 ini sebenarnya materinya itu diajarkan pada materi selanjutnya tentang perkalian pada bilangan berpangkat. Nah, namun sekarang kakak akan sedikit menyinggung tentang materi selanjutnya pada soal nomor 5 ini. Oke, kita coba ya. Adik-adik bisa perhatikan sekilas karena nanti akan kita lebih jelaskan lagi pada materi selanjutnya. Di situ kita lihat bilangan pokoknya itu ada 4, 2, dan 2. Nah, bagaimana kalau kita buat semua bilangan pokok itu jadi 2? Caranya begini. Si 4 ini samakan dengan 2 pangkat 2. Sama ya, karena 2 kali 2 juga hasilnya 4. Nah, berarti 4 ini kakak tukar jadi 2 pangkat 2. Kemudian si pangkat 3-nya ini kakak tulis di luar. Oke, dikali dengan 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 10. Perpangkatan yang dipisahkan oleh tanda kurung, maka pangkatnya ini bisa kita kali. Sehingga 2 pangkat 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 6. Oke, berarti ini sama artinya dengan 2 pangkat 6 dikali dengan 2 pangkat 4 ditambah dengan 2 pangkat 10. Oke, kemudian tadi kita lihat kalau pemisahnya itu adalah tanda kurung. Nah, kakak mau kasih tahu juga nih, kalau pemisahnya itu adalah tanda kali. Nah, dengan syarat bilangan pokoknya sama-sama 2, maka adik-adik boleh menjumlahkan pangkatnya. Sehingga jadinya adalah 2 pangkat 10 ditambah dengan 2 pangkat 10. Ini 2 pangkat 10-nya ya. Kemudian kita selesaikan, ini artinya sama dengan 2 kali 2 pangkat 10-nya. Oke, berarti ini untuk jawaban soal nomor 5. Kita lanjutkan. Soal nomor 6. Nah, pada soal nomor 6 ini sebenarnya kan ada tanda kurungnya nih. Tapi Kak, tanda kurungnya ini kalau dibagi hasilnya berkoma. Oke, kita coba tinggalkan dulu. Tapi ingat, kalau selagi sebenarnya pada tanda kurung itu bisa diselesaikan, coba untuk selesaikan terlebih dahulu. Sekarang kita cek ke tips yang kedua, yaitu perpangkatan. Semuanya berpangkat, Kak. Coba lihat, pangkat di sana tandanya adalah negatif, maka adik-adik rubah tandanya menjadi positif. Masih ingat kan caranya? Si negatif ini bisa hilang dengan cara menjadi 1/. Karena negatifnya sudah jadi 1/, maka yang tinggal adalah 3 pangkat 2. Begitu juga untuk sini. 1/6 pangkat 2 ditambah. Nah, kalau yang ini untuk menghilangkan negatif, maka mereka harus kita balik. Betul, berarti 2/3 pangkat 2 lagi ya, bukan pangkat minus 2 ya. Nah, kemudian di sini 1/3 pangkat 2 bisa kita rubah menjadi 1/9, karena 3 kali 3 ya.
dikurang 1/6 kali 6, 36 ya. Terus yang ini bagaimana Kak? Yang ini sama artinya dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Oke, berarti ini 1/9 kurang 1/36 ditambah 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9. Jadi 2/3 pangkat 2 itu bisa kita rubah menjadi si 2 pangkat 2, si 3 juga dipangkatkan 2 ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, adik-adik coba lihat dulu nih. Di sini ada kan yang memiliki penyebutnya sama-sama 9 ya. Maka adik-adik selesaikan dulu mereka. Selesaikan dulu yang ini dengan yang ini. 1/9 ditambah 4/9 itu sama dengan 5/9. Nah, yang ini kita tulis lagi. Kemudian kita samakan penyebutnya, sama-sama 36 ya. Nah, adik-adik tentu masih ingat dong cara menyamakan penyebut. Ini 36 dibagi 9, itu hasilnya 4 ya. Kemudian si 4 itu kita kali 5, maka hasilnya adalah 20. Dikurang, ini tanda kurangnya. Begitu juga untuk yang sebelah sini. 36 dibagi 36, itu hasilnya adalah 1. Kemudian si 1 itu kita kali ke yang di atas, kali 1 juga, berarti ini jawabannya adalah 1. 20 kurang 1 itu 19 per 3, 6. Inilah jawabannya. Ini untuk nomor 6. Kita lanjut pada soal nomor 7. 3 pangkat 4 dikurang 3 pangkat 2 dikali 5. Berarti kita selesaikan dulu yang per pangkatan. 3 pangkat 4 itu 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, ya 81. Dikurang 3 pangkat 2 itu 9 ya, dikali 5. Nah, baru kita selesaikan yang perkalian. 81 dikurang 9 kali 5, 45. Ini sama dengan 36. Oke, yang nomor 7. Kita lanjut yang nomor 8. 2 pangkat minus 1 tambah 3 pangkat minus 1. Berarti adik-adik hilangkan dulu tanda negatifnya ya. Yang pertama berubah menjadi 1/2, yang kedua berubah menjadi 1/3. Sebenarnya 1/2 pangkat 1 ya, tapi pangkat 1 kan boleh tidak kita tulis. Jadi dia tetap menjadi 1/2. Oke, ini kembali lagi kita kepada penyamaan penyebut. Adik-adik ingat lagi materi tentang penyamaan penyebut ya. Si 2 dengan 3 ini KPK-nya adalah 6. Baru kita pakai konsep yang ini tadi. 6 dibagi 3, dibagi 2, jawabannya tadi 3 ya. 3 dikali 1. Maka di sini jawabannya adalah 3. Kemudian yang ini nih, tapi sebelumnya kita tambah dulu ya. Si 6 dibagi 3, 2 ya, dikali 1. Jawabannya adalah 2. Maka 3 tambah 2 adalah 5 dibagi 6. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 8. Selanjutnya soal nomor 9. Pada soal nomor 9 ini kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Berarti, oh ini ada pangkat 0. Karena pangkat 0 berarti kita tulis langsung 1 ya. Kemudian ditambah dengan, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu kan 5/10. 5 sama 10 itu kan sama-sama dibagi 5. Berarti si 5 dibagi 5
1, si 10 dibagi 5, 2. Maka kita boleh rubah si 5/10 ini menjadi 1/2. Nah, sebenarnya kan di sini ada pangkat 1 nih, tapi pangkat 1 kan boleh tidak kita tulis. Oke, jadi kakak buang saja pangkat 1-nya ya. Kemudian ditambah, tadi 5/10 kan 1/2. Baru deh pangkat 2 kita tulis. Nah, kemudian karena kita sudah menyelesaikan yang di dalam kurung, maka kita selesaikan yang pangkatnya lagi nih. 1 ditambah 1/2 ditambah pangkatnya, ini kan sama artinya dengan 1/2 ya. Per 2 pangkat 2 ya. Nah, kemudian ini sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/2, 1 ya, per 2 pangkat 2, 4. Ini kita samakan lagi penyebutnya. Ini kan sebenarnya si 1 ini sama dengan 1/1. Maka untuk mengerjakan seperti ini, mencari tahu pembilangnya, kita bagi si 4 dibagi 1, 4 dikali 1, jawabannya adalah 4. Jadi sebenarnya kalau adik-adik punya 1, untuk mencari pembilangnya, adik-adik tinggal kalikan saja si 4 itu dengan si 1 tersebut. Maka sebenarnya hasilnya adalah dirinya sendiri di sini. Oke, yang kedua, seperti itu juga. 4 dibagi 2, jawabannya adalah 2. Kemudian dikali 1, jawabannya adalah 2 juga. Ditambah 4 dibagi 4, 1 ya, dikali 1, jawabannya adalah 1. Maka jawabannya adalah 4 tambah 2 tambah 1, 7/4. Selanjutnya untuk soal nomor 10. Nah, pada soal nomor 10 ini kita lihat kita harus mengerjakan yang dalam kurung dulu, tapi ternyata yang di dalam kurung ini soalnya tidak bisa dibagi ya. Maka adik-adik kerjakan perpangkatannya. 5/2, 3/2, itu boleh dong kakak buang kurungnya dan dijadikan mereka seperti ini. Boleh ya. Dikurang dengan, Kak ini ada negatif, berarti adik-adik boleh membaliknya. 2/3. Kan awalnya 3/2 nih, berubah jadi 2/3. Dengan syarat si negatifnya itu hilang. Berarti mereka itu memiliki pangkat 3. Oke, kita keluarkan dulu ya si pangkat 3-nya itu. Jadinya 5/2 per 3/2 sama dengan kurang 2/3 per 3/3. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana Kak? Berarti adik-adik selesaikan yang perpangkatannya. 5/2 itu 5 kali 5 ya, 25. 3/2 9, 2/3 8, 3/3 27. Nah, di sini berarti kita samakan penyebutnya 27 ya. 27 dibagi dengan 9 itu hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dikali 25 itu hasilnya adalah 75. Dikurang 27 dibagi 27 1 ya, dikali dengan 8, jawabannya adalah 1. Maka hasil akhirnya adalah 74/27. Sedikit perbaikan pada yang soal nomor 10. Tadi Kak Ila nulisnya di sini 1 ya, padahal sebenarnya di sini berapa? 8. Kok 8 Kak? Karena 27 bagi 27 itu 1 dikali 8, 8. Oke, maaf ya adik-adik. Berarti 75 dikurang 8, itu jawabannya adalah
67. Ular berbisa berenang di Danau Toba. Kita pasti bisa jika terus mencoba. Semangat adik-adik!